Chapter 46 Tuan Nili. Sampai sekarang, satu-satunya pil penambah jiwa yang dapat disempurnakan Guyan dan sekelompok disebut pil perakitan jiwa, dan efeknya sangat terbatas. 3 pil penambah jiwa yang baru saja didaftar Nili telah lama hilang. Efeknya lebih dari 10 kali atau bahkan beberapa ratus kali lebih baik daripada pil perakitan jiwa. Di era Kekaisaran Suci, pil perakitan jiwa adalah salah satu eliksir kelas rendah. Pil pemeliharaan jiwa adalah eliksir tingkat menengah, efeknya 10 kali lebih besar daripada pil perakitan jiwa. Pil konsentrasi jiwa adalah eliksir tingkat tinggi, yang efeknya setidaknya 100 kali lebih besar dari pil perakitan jiwa. Adapun untuk pil pengaman jiwa, itu adalah pil berperingkat teratas. Efeknya setidaknya 1000 kali lebih efektif daripada pil perakitan jiwa. Bahkan Legend Rank Demon Spiritis akan mendapatkan efek dari itu. The Scarlet Body Enhancing Pill juga merupakan ramuan yang sangat berharga. Itu dapat memperbaiki tubuh, sangat meningkatkan bakat fighter dalam tubuh. Selama era Kekaisaran Suci, banyak pejuang mampu melangkah ke peringkat legenda berkat efek pil penambah tubuh Scarlet. Dan sekarang, tanpa menyebutkan pejuang peringkat legenda, petarung peringkat emas hitam jarang terlihat di kota Glory. Adapun 9 pil kebon, itu ramuan yang lebih legendaris. Selama seseorang memiliki 9 pil transformasi, ketika seseorang menderita cedera fatal, seseorang dapat mengkonsumsi 9 pil transformasi dan luka-luka mereka akan segera mulai perlahan-lahan sembuh. Karena itu obat mujarab yang menyelamatkan jiwa. Setiap tahun, fighters dan demon spiritis yang tak terhitung jumlahnya akan bertarung dengan binatang iblis dalam pertempuran hidup atau mati. Dengan 9 Transformation Pill, mereka dapat menyelamatkan banyak nyawa. Tuanmu yang terhormat benar-benar memiliki 5 formula ramuan itu? Suara Guyan bergetar. Dia jelas tahu bahwa pentingnya kelima formula eliksir itu akan memiliki arti besar bagi Glory City. Tentu saja, tuanku menjelajahi seluruh benua surgawi. Pengetahuannya luas. Dia hanya tiba di Glory City beberapa tahun yang lalu, namun, dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Karena itu, dia mengirim saya sebagai wakilnya. Dari 5 ramuan, pil pemeliharaan jiwa dapat disempurnakan oleh apprentice alkimia menengah. Pil jiwa konsentrasi dapat disempurnakan oleh apprentice alkimia senior. Sedangkan untuk pil penahan jiwa dan pil peningkat tubuh Scarlet, hanya master alkimia primer yang dapat memperbaikinya. Last but not least, pil 9 transformasi hanya dapat disempurnakan oleh master alkimia senior. Kata Nili. Tuanmu yang terhormat bepergian ke seluruh benua surgawi, dan tiba di kota Glory beberapa tahun yang lalu. Guyan tertegun. Tidak heran dia belum pernah mendengar sosok seperti itu sebelumnya di Glory City. Jika orang seperti ini terus tinggal di Glory City, maka itu adalah keberuntungan besar. Tuanku awalnya ingin menyumbangkan 5 formula ramuan ini ke asosiasi alkemis. Namun, Nili sedikit berhenti. Namun apa? Guyan sedikit cemas, tanpa sadar menggosok tangannya. Dia jelas tahu betapa hebatnya kelima formula ramuan itu akan berdampak pada seluruh kota Glory. Situasi Glory City saat ini tidak terlalu optimis. Setan binatang ada di sekitar pegunungan nenek moyang, terutama 3 peringkat legenda binatang salju angin yang kuat. Bahkan Lord Diemo tidak bisa melawan mereka. Untungnya, ketiga binatang iblis itu saat ini dalam keadaan berhibernasi, tetapi jika mereka terbangun, Glory City akan berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dalam sejarah Glory City, ada beberapa kali ketika Glory City hampir hancur dan Lord Diemo semakin tua seiring berjalannya waktu. Belum ada spirit legendaris pangkat legenda baru yang lahir sejak Lord Diemo. Tuanku ingin melanjutkan penelitiannya tentang alkimia tetapi dia membutuhkan banyak sumber daya. Dia perlu menghabiskan banyak koin roh iblis, oleh karena itu, 5 formula ramuan ini tidak dapat diberikan kepada asosiasi alkemis secara gratis. Mulai sekarang,
5 eliksir yang dibuat oleh Asosiasi Alkemis, uang yang dihasilkan dari menjualnya, tuanku menginginkan 30% dari itu. Saya ingin tahu apakah Presiden Guyan memiliki keberatan? Bahkan jika tuanku mengambil 30%, Asosiasi Alkemis masih akan bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 30. Kata Nili, keuntungan dari alkimia sangat besar. Keuntungan 60% akan dianggap kecil, beberapa bahkan akan bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 90%. Pasti, Guyan buru-buru menjawab. Asosiasi Alkemis bersedia untuk menawarkan 50% dari keuntungan kepada tuanmu yang terhormat. 5 formula ramuan ini telah lama hilang. Jika mereka disempurnakan dan dibawa ke pelelangan, salah satu dari mereka bisa dijual dengan harga tinggi. Keuntungannya pasti sangat mengejutkan. Karena itu, bahkan setelah mengambil 50% dari keuntungan, mereka masih dapat menghasilkan banyak uang darinya. Jika mereka benar-benar dapat memperbaiki pil penempaan jiwa, pil penambah tubuh Scarlet, dan pil 9 transformasi, bahkan peringkat legenda Lord Diemo akan mencarinya untuk membeli sebagian. Belum lagi keluarga-keluarga utama dan keluarga bangsawan. Kekayaan keluarga super itu bukanlah yang bisa dibayangkan keluarga biasa. Nili tersenyum ringan dan berkata, tuanku hanya menginginkan 30%. Jika Presiden Guyan bersedia, Presiden Guyan dapat mengambil sejumlah uang untuk membantu rakyat jelata yang bersedia bergabung dengan jalur alkimia. Mendengar kata-kata Nili, ekspresi Guyan sedikit terkejut. Namun segera mengungkapkan kekagumannya, yang mulia adalah penatua yang sangat dihormati, jangan khawatir. Anda dapat yakin untuk menyerahkan ini kepada saya. Untuk membiayai studi alkimia mereka. Juga akan mempengaruhi kekuatan Asosiasi Alkemis. Guyan telah ingin memulihkan pengaruh mereka di kota Glory, membawanya kembali dari kemerosotan mereka. Namun, dia frustrasi karena sumber daya manusia dan keuangan tidak cukup. Jika dia bisa mendapatkan 5 formula ramuan yang diberikan oleh Nili. Ketika mereka mendapatkan keuntungan luar biasa di kemudian hari, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk hal-hal itu. Adapun prosedur penjualan, tuanmu yang terhormat dapat mengirim seseorang untuk mengawasi. Jika ada sesuatu yang tidak memuaskannya, kami akan segera memperbaiki, kata Guyan. Meninggalkan bisnis yang begitu besar ke Asosiasi Alkemis, itu normal bahwa dia akan khawatir tentang hal itu. Semuanya akan diserahkan kepada Presiden Guyan dan Direktur Yang. Tuanku mempercayai kalian berdua. Selanjutnya, saya percaya bahwa Anda berdua tidak melihat pendek. Nili tertawa ringan. Pasti, Guyan cepat-cepat mengangguk. Apakah ini lelucon? Grandmaster Alkimia memberikan bisnis seperti itu kepada mereka? Tentu saja mereka akan memberikan semuanya. Lebih jauh lagi, Grandmaster Alkimia itu pasti memiliki lebih banyak formula eliksir di tangannya. Oke, di sini adalah formula ramuan untuk 5 ramuan. Silakan lihat, kata Nili, menyerahkan formula ke Guyan. Melihat formula, Guyan membeku sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa ramuan yang digunakan dalam ramuan akan begitu biasa dan umum. Biaya sangat rendah. Guyan muncul dalam pikirannya sejenak dan menemukan jawabannya. Sama seperti rumput kabut ungu, sebelum Nili mengirim artikel kepada mereka. Siapa yang akan berpikir bahwa rumput kabut ungu murah akan memiliki banyak efek? Melirik ramuan ini, Guyan mengerti bahwa hal pertama yang perlu dilakukan Asosiasi Alkemis adalah mengumpulkan sebanyak mungkin ramuan ini. Namun, Asosiasi Alkemis tidak bersatu. Para penatua sering memperjuangkan kekuasaan. Namun, selama Guyan memiliki pil pengaman jiwa, pil penguat tubuh Scarlet dan pil 9 transformasi dalam kendalinya, ia akan dapat membuat Asosiasi Alkemis menjadi organisasi yang lebih terkonsolidasi. Beberapa saat kemudian, Yang Xin membawa buku-buku Master Alkimia Senior, Lencana, dan Jubah. Mulai hari ini dan seterusnya, jika Anda memiliki masalah, Anda dapat mencari direktur yang secara langsung.
Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu permintaan Anda, kata Guyan. Dengan formula ini, dia harus berkonsentrasi untuk memurnikan pil sebentar. Oke, Nili sedikit mengangguk. Jubah ini agak terlalu besar untukmu. Tunggu jubah baru siap. Saya pribadi akan mengirimkannya kepada Anda. Aku bertanya-tanya, di mana kamu tinggal? Bagaimana saya menghubungi Anda di masa depan? Yang Sin memandang Nili dan bertanya. Aku di kelas Apprentice Fighter di Holy Orchid Institute. Anda dapat mencari saya di sana di masa depan. Nili berpikir sebentar dan berkata. Mendengar kata-kata Nili, mulut Yang Sin melebar. Siapa yang akan berpikir bahwa Nili adalah siswa dari kelas Fighter Apprentice? Berpikir tentang pengetahuan menakutkan Nili, Yang Sin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nili yang tersisa di kelas Fighter Apprentice sepertinya sedikit salah. Kawan muda Nili, jika Anda ingin memasuki kelas Genius Holy Orchid Institute, saya secara pribadi dapat pergi dan berbicara dengan kepala sekolah institut, kata Yang Sin. Sebagai direktur asosiasi alkemis, posisinya di Glory City masih agak tinggi. Institut Anggrek Suci akan mengirim beberapa siswa ke asosiasi alkemis setiap tahun. Tidak perlu untuk itu, kata Nili, tersenyum ringan. Dia punya rencananya sendiri. Ajaran di sekolah sudah tidak memiliki daya tarik baginya. Satu-satunya alasan mengapa dia tetap di Holy Orchid Institute adalah karena Ye Ziyun, dan alasan lain adalah karena harta di Holy Orchid Institute. Mendengar kata-kata Nili, Yang Sin mengerti apa yang dia coba lakukan. Nili tersisa di kelas Fighter Apprentice untuk menyembunyikan dirinya dari publik. Dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Karena tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Jika ada hal lain, saya akan datang ke asosiasi alkemis lagi, kata Nili ke arah Guyan dan Yang Sin. Tidak masalah, direktur Yang kirim tuan. Nili pergi, kata Guyan. Oke, Yang Sin mengangguk. Di bawah perusahaan Yang Sin, Nili berjalan menuju bagian luar asosiasi alkemis. Setelah menyaksikan sosok punggung Nili menghilang ke pintu masuk, dia melihat formula eliksir di tangannya dan melihat solusi yang ditulis Nili di dinding. Guyan yakin dia tidak bermimpi. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah Nili pergi, seluruh asosiasi alkemis mulai mendidih. Sekelompok master alkimia utama memperhatikan bahwa masalah yang mereka tulis di dinding semuanya telah dipecahkan oleh seseorang. Mereka semua kembali untuk memverifikasi. Dan hasilnya menyebabkan mereka sangat terkejut. Solusinya lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Semua orang terkejut. Mungkinkah dalam masa-masa sulit ini, Presiden Guyan telah mencapai tingkat Grandmaster? Kita harus tahu bahwa banyak pertanyaan tidak dapat dijawab, bahkan oleh Presiden Guyan sendiri. Tapi bagaimana mereka mendapat jawaban tiba-tiba? Mereka semua ingin mencari Presiden Guyan untuk memverifikasi dugaan mereka. Tetapi untuk kekecewaan mereka, Presiden Guyan tiba-tiba mulai memperbaiki pil, dan tidak menyambut pengunjung. Bahkan Direktur yang bertanggung jawab untuk urusan umum di Asosiasi Alkemis, tiba-tiba bertindak aneh. Dia mulai memobilisasi sejumlah besar keuangan Asosiasi Alkemis untuk memperoleh berbagai herbal. Beberapa ramuan ini bahkan tidak memiliki kegunaan ketika penyulingan, oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami mengapa direktur yang akan mengirim orang untuk mendapatkannya. Akuisisi besar-besaran Alchemist Association untuk ramuan tak berguna membuat kediaman Glory City menjadi bergairah lagi. Setiap hari, banyak orang akan pergi ke alam liar untuk mencari ramuan itu. Walaupun harga beli rendah, mereka masih berhasil mendapatkan sesuatu dari itu. Berbagai ramuan secara bertahap terakumulasi dalam asosiasi alkemis. Semua alkemis di atas peringkat magang menengah dalam asosiasi alkemis dikumpulkan. Chapter 47 Pemeriksaan Tahun. Ketika berita tentang pil pemeliharaan jiwa dan formula pemusatan jiwa diumumkan, seluruh asosiasi alkemis sedang gempar.
Guyan telah memverifikasi bahwa kelima formula itu benar. Pil pemeliharaan jiwa dan jiwa yang mengkonsentrasikan efek pil memang jauh lebih baik daripada pil perakitan jiwa. Dua formula eliksir ini telah lama hilang sejak zaman Kekaisaran Suci. Tapi sekarang, mereka akhirnya muncul kembali. Ketika direktur yang melakukan akuisisi besar-besaran terhadap ramuan sampah itu, dia membuat beberapa penatua tidak senang. Namun, begitu mereka tahu untuk apa ramuan itu, mereka segera menutup mulut mereka. Apakah ini lelucon? Di antara beberapa ramuan yang direktur yang pergi untuk memperoleh, 7 di antaranya adalah bahan baku untuk pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Hanya 2 eliksir ini saja yang dapat membantu asosiasi alkemis menghasilkan banyak uang. Pada saat yang sama, mereka penasaran. Dari semua herbal, hanya 7 yang digunakan dalam 2 ramuan itu. Sedangkan sisanya, untuk apa ramuan itu digunakan? Mungkinkah Presiden Guyan memiliki beberapa formula lain yang tidak dia umumkan? Seluruh asosiasi alkemis mulai beroperasi. Hampir semua alkemis dari apprentice alkimia tingkat menengah dan di atas sibuk memperbaiki 2 eliksir ini. Keributan di dalam asosiasi alkemis segera menyebar ke seluruh kota Glory. Ketika berita tentang pil pemeliharaan jiwa yang telah lama hilang dan pil konsentrasi jiwa, yang efeknya lebih dari 10 kali dan 100 kali dari pil perakitan jiwa, keluar, Glory City terguncang. Karena efek pil perakitan jiwa terlalu lemah dan terlalu mahal, banyak orang tidak mau membelinya. Namun, pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa tidak sama. Biaya bahan baku jauh lebih murah untuk didapatkan daripada pil perakitan jiwa, tetapi efeknya jauh lebih baik. Asosiasi alkemis telah mengumumkan harga kedua pil ini. Karena jumlah besar yang dapat dihasilkan dari 2 pil ini, harga tetap untuk pil pemeliharaan jiwa adalah 2 kali jumlah pil perakitan jiwa. Sedangkan untuk pil konsentrasi jiwa, harga tetapnya 20 kali lipat harga pil perakitan jiwa. Namun, efeknya 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Tindakan oleh asosiasi alkemis ini segera menyebabkan kegemparan besar di kota Glory. Semua orang menantikan penjualan 2 eliksir ini. Pemikiran Guyan tentang masalah ini adalah, meskipun harga kedua pil ini masih bisa dinaikkan, jika harganya terlalu tinggi, itu tidak akan cocok untuk promosi skala besar. Dengan mempromosikan mereka dengan harga murah, ini bisa memungkinkan asosiasi alkemis untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan pada saat yang sama, itu juga dapat meningkatkan kekuatan kota Glory dalam menghalangi serangan binatang buas iblis. Pada saat yang sama, itu juga dapat meningkatkan kekuatan asosiasi alkemis. Saat pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa dilepaskan, asosiasi alkemis yang awalnya menurun segera bangkit ke jantung semua riak. Semua orang berjuang untuk kedua eliksir itu. Harga mereka bahkan berspekulasi gila-gilaan di pasar gelap. Tak lama, City Lord Mansion merilis perintah rahasia untuk membuat asosiasi alkemis memperhatikan produksi 2 eliksir ini. Efek dari 2 pil ini di Glory City terlalu besar. Bahkan City Lord sangat mementingkan mereka. Setiap anggota asosiasi alkemis bekerja lembur untuk memperbaiki pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Meskipun beban kerja mereka sedikit lebih dari biasanya, penghargaan mereka beberapa atau bahkan 10 kali lebih banyak. Di antara mereka, sudah tidak ada orang yang akan menyuling pil sampah seperti pil perakitan jiwa. Mereka sepenuhnya berfokus pada penyempurnaan pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Beberapa pil pemeliharaan jiwa dan pil pemusatan jiwa bocor keluar dari asosiasi alkemis. Beberapa demon spiritualis berhasil mendapatkannya dan mencobanya. Hasil pilnya sangat bagus. Banyak spiritualis iblis yang tidak berhasil meningkatkan kultivasi mereka untuk waktu yang lama, tiba-tiba melonjak setelah mengambil 2 pil. Ini menyebabkan Glory City menjadi lebih bersemangat dan penuh dengan antisipasi. Banyak keluarga peringkat dipersiapkan untuk melakukan pembelian eliksir dalam skala besar.
dan menggunakannya untuk memburamkan generasi muda. Kedua pil ini mungkin dapat membuat ratusan atau bahkan ribuan demon spiritualis di masa depan. Dikatakan bahwa beberapa orang dari Dark Guild memperoleh pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa dalam skala besar, yang membuat penguasa kota mengeluarkan perintah darurat. Mereka yang menjual ramuan ke Dark Guild akan dihukum berat. Kedua eliksir sudah membuat tatapan Glory City menjadi fokus pada asosiasi alkemis. Pada saat ini, Presiden Guyan tiba-tiba merilis pengumuman. Mereka juga memperbaiki 3 eliksir lainnya. Salah satunya adalah pil pengaman jiwa, yang efeknya 10 kali lipat dari pil konsentrasi jiwa. Efeknya masih bisa memengaruhi Black Gold atau bahkan spiritualis demon rank peringkat legenda. Satu lagi adalah Scarlet Body Enhancing Pill, yang dapat sangat menguatkan tubuh, memungkinkan fisik seseorang meningkat pesat. Last but not least, Pil 9 Transformasi, yang dapat menyelamatkan nyawa bahkan ketika mereka mendapatkan cedera fatal. Pada saat itu, Glory City hampir meledak mendengar berita itu. Dikatakan bahwa pada malam rilis berita, peringkat legenda Yemo dan penguasa kota melakukan kunjungan ke asosiasi alkemis larut malam untuk bertemu Guyan, dan menghabiskan sejumlah besar untuk membeli pil dalam jumlah besar. Bahkan legenda peringkat spiritualis setan, Lord Yemo dan City Lord sangat prihatin dengan 3 eliksir, yang menyebabkan semua orang dipenuhi dengan harapan untuk 3 pil. Segera, pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa mulai dijual di toko asosiasi alkemis. Adegan itu hidup di luar imajinasi. Selain semua keluarga besar itu, masih ada banyak keluarga kecil di sekitarnya. Semua bergegas untuk membeli pil. Dalam sehari, asosiasi alkemis menghasilkan lebih dari 600 juta koin roh iblis. Hanya satu hari ini, Nili bisa mendapatkan 200 juta koin roh iblis. Yang Sin secara pribadi bepergian ke Institut Anggrek Suci untuk memberikan uang kepada Nili. Sosok besar itu menyebabkan para tetua di asosiasi alkemis sangat terkejut. Ini juga menyebabkan posisi Guyan dalam asosiasi alkemis menjadi lebih stabil. Li, penatua Husuo berkolusi dengan 2 penatua lainnya untuk menyingkirkan Guyan dari posisi presidennya. Tapi sekarang, penatua Husuo telah tenang. Bahkan 2 penatua yang ditarik oleh Husuo pergi ke sisi Guyan. Kekayaan asosiasi alkemis naik ke tingkat yang menakjubkan. Mereka merilis berita di seluruh Glory City. Mereka secara besar-besaran merekrut murid untuk bergabung dengan asosiasi alkemis. Semua biaya diurus, dan begitu mereka mencapai apprentice alkimia tingkat menengah, mereka dapat memperbaiki pil untuk mendapatkan uang. Daya tarik asosiasi alkemis terlalu besar, dan menyebabkan banyak dari mereka yang tidak berhasil memasuki Institut Anggrek Suci untuk bergabung dengan asosiasi alkemis. Sebulan atau lebih segera berlalu. Semuanya tenang, meskipun kadang-kadang akan ada orang-orang dari Dark Guild di sekitar, mereka tidak menyebabkan masalah. Dengan Lord Yemo dan City Lord yang menjaga. Jika bukan serangan dari binatang peringkat iblis legenda, kota Glory akan dapat tetap stabil seperti gunung. Nili, Duze, Lu Piao, dan ketiganya semua berada di Holy Orchid Institute. Fokus pada latihan, berlatih teknik budidaya yang paling kuat. Di dalam cincin interspesial mereka, ada pil Soul Tempering dan Scarlet Body Enhancing Pill dalam jumlah tak terbatas. Setiap malam, mereka akan berendam di pemandian rumput kabut ungu, menyebabkan budidaya Nili dan banyak orang melonjak. Namun, di luar institut ada seseorang yang selalu berusaha untuk menyakiti Nili. Tapi, Nili dan banyak lagi tetap berada di Holy Orchid Institute, meninggalkan orang-orang itu tanpa cara untuk mengejar mereka. Tes ujian tahun sudah dekat. Tes ini akan memengaruhi masa depan dan nasib setiap siswa di Holy Orchid Institute. Karena hasil tes ini akan membuat beberapa siswa masuk kelas baru. Jarak antara siswa secara bertahap akan meningkat. Setelah ujian ini,
setiap siswa di Holy Orchid Institute akan dapat kembali ke rumah. Namun demikian, mereka masih akan dihadapkan dengan pertanyaan orang tua mereka tentang hasil tes ini. Setiap siswa di Holy Orchid Institute semua sibuk bersiap untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dari ujian. Di kelas Fighter Apprentice, fokus utamanya adalah bertaruh antara Nili dan Guru Sensiu. Nili dan banyak sudah tidak menunjukkan wajah mereka di kelas untuk waktu yang lama sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan mencapai Bronze Fighter Bintang 1 dalam 2 bulan. Semua orang berpikir itu tidak mungkin. Bos Sen Yue, Nili dan banyak lagi bersembunyi di perpustakaan setiap hari. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka sekarang. Mereka mungkin bahkan tidak bisa mencapai peringkat bronze bintang 1. Perhatikan saja saat mereka keluar dari sekolah. Salah satu bawahan Sen Yue tertawa. Sejak Bos Sen Yue telah mengambil beberapa pil konsentrasi jiwa, Bos harus mendekati peringkat bronze bintang 2. Apakah Nili benar-benar tidak akan menunjukkan dirinya? Dia benar-benar tidak bisa mencapai peringkat bronze bintang 1, Sen Yue tidak tahu bagaimana menjawab. Nili adalah seseorang yang dengan mudah mengalahkan peringkat bronze bintang 3 Chu Yuan. Apakah itu hanya karena kontrol Nili atas kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi daripada yang lain? Ini tidak masuk akal, namun, Sen Yue dengan tegas percaya bahwa Nili belum mencapai peringkat bronze bintang 1. Sejak penampilan Nili, Ye Ziyun bahkan tidak memperhatikannya. Menyebabkan kebenciannya untuk Nili masuk jauh ke tulangnya. Namun, dia selalu ingin menyusahkan Nili, tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Karena itu, dia menunggu ujian tahun ini. Jika Nili mengundurkan diri dari sekolah, ia tidak akan membiarkan Nili pergi dengan mudah. Ia akan membiarkan Nili menderita. Paparan Nili telah menyebabkan murka keluarga suci. Keluarga suci telah menekan keluarga tanda surgawi sepenuhnya. Bahkan jika Nili tidak mengundurkan diri dari sekolah, ia masih akan menjadi anjing yang hilang dari keluarganya. Sen Yue sudah bisa membayangkan hasil menyedihkan Nili. Siapa yang memintamu untuk membuatku tersinggung, dan juga menyinggung saudaraku? Sen Yue diam-diam berpikir. Apakah Nili dilahirkan untuk melawan keluarganya? Menyambar wanita itu dan bahkan menyambar wanita kakaknya. Seseorang harus tahu bahwa saudaranya adalah penerus masa depan keluarga suci. Seluruh bidang dan hutan Institut Anggrek Suci ditutupi dengan pelatihan orang, mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang. Banyak siswa dengan latar belakang mengambil beberapa pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Efeknya masih cukup jelas. Beberapa keluarga terkemuka bahkan berhasil mendapatkan 1 atau 2 pil penahan jiwa dan pil penambah tubuh Scarlet. Efek dari pil-pil ini masih agak jelas. Para siswa angkatan ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari angkatan sebelumnya, yang membuat para petinggi sekolah juga senang. Ingin tahu apakah kelas Genius Batch ini memiliki sesuatu di peringkat perak bintang 5? Mungkin beberapa akan dapat masuk ke peringkat silver bintang 5. Jika seseorang bisa mencapai peringkat silver bintang 5 sebelum 16, masa depannya pasti akan menjadi salah satu pilar dalam Glory City. Dia akan menjadi pengendali penting kota Glory. Secara umum, dengan mencapai peringkat silver bintang 5, pencapaian masa depan seseorang tidak akan rendah. Dalam angkatan sebelumnya, hampir setengah dari siswa akan lulus dan pergi. Batch baru akan masuk dan mengisi tempat. Semua orang bertanya-tanya berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelas Genius. Ini membuat semua orang bersemangat dengan harapan. Di mana saja di Holy Orchid Institute didekorasi dengan meriah, mempersiapkan momen besar ini. Chapter 48 Perbatasan Suci Surgawi. Di medan perang institut itu, bendera-bendera bergoyang di mana-mana, gemuruh genderang memenuhi langit. Pemeriksaan tahun yang sangat dinanti-nantikan akan dimulai secara resmi. Ini, bagi setiap siswa, sangat berarti. Setiap siswa dari kelas Apprentice Fighter
dan kelas apprentice demon spiritual telah berkumpul di bidang bela diri. Bahkan Nili dan banyak yang hilang selama 2 bulan terakhir telah muncul di lapangan. Berdiri bersama dengan semua siswa lainnya. Melihat kedatangan Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ninger berjalan mendekat. Apakah itu anak laki-laki dari kelas mereka atau anak laki-laki dari kelas lain? Melihat 2 wanita cantik berdiri bersama dengan Nili, membuat mereka iri. Nili terlalu banyak, mengklaim begitu banyak sumber daya sendirian. Nili melihat ke arah Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Kedua gadis itu menjadi lebih cantik dibandingkan masa lalu. Hanya peri yang bisa digunakan untuk menggambarkan mereka. Baik teknik Wind Lightning Dragon dan Nine Eyes Revolving adalah teknik kultivasi yang kuat. Mereka dapat mengeluarkan kotoran di dalam tubuh, menyebabkan kedua gadis itu memiliki semacam aura peri. Baru-baru ini, baik Ye Ziyun dan Xiao Ninger mengalami peningkatan sangat cepat, jauh melampaui rekan-rekan mereka. Baik itu Ye Ziyun atau Xiao Ninger, keduanya berterima kasih kepada Nili. Tanpa bantuannya, mereka tidak akan bisa meningkatkan kultivasi mereka sejauh ini. Ye Ziyun tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Setelah berbicara dengan Nili sebentar, dia pergi. Nili, aku mendengar dari anggota keluargaku bahwa bisnis Mark Surgawi telah sangat ditekan oleh keluarga suci. Xiao Ninger berjalan ke sisi Nili dan berbisik. Baru saja bisnisnya ditekan? Tanya Nili. Xiao Ninger mengangguk. Bahkan jika keluarga suci itu kuat, mereka hanya bisa menekan keluarga lain, karena Glory City melarang konflik internal. Jika keluarga suci untuk menghapus keluarga tanda surgawi, baik legenda peringkat spiritualis setan Lord Yemo dan penguasa kota tidak akan membiarkan keluarga suci pergi. Lalu itu baik-baik saja, kata Nili ringan. Sejak dimulainya penjualan pil-pil itu, pendapatan harian Nili adalah lebih dari jutaan. Penghasilan hariannya dapat ditandingi dengan penghasilan beberapa tahun dari merek surgawi. Menekan bisnis keluarga saja tidak banyak. Ketika dia menyelesaikan ujian dan kembali ke rumah, pada saat itu, dia akan dapat sepenuhnya mengubah seluruh situasi dalam Heavenly Mark Family. Meskipun dia tidak khawatir tentang apa yang keluarga suci akan lakukan, dia harus berhati-hati dengan Dark Guild yang berkolusi dengan keluarga suci. Orang-orang dari Dark Guild tidak akan mengikuti aturan Glory City. Untungnya, Glory City terkendali dengan baik. Karenanya, Dark Guild umumnya tidak akan melakukan apapun di Glory City. Tepat ketika mereka sibuk mengobrol, sekelompok orang berjalan mendekat. Ini Shen Fei, Shen Yue, dan banyak lagi. Melihat seberapa baik Nili mengobrol dengan Xiao Ninger, mata Shen Fei menyala terang. Namun, matanya yang ganas segera ditarik. Melihat Shen Fei berjalan, wajah Xiao Ninger berubah sedikit pucat. Menggigit bibirnya dan berjalan ke samping. Dia tidak takut pada Shen Fei, karena dia telah memutuskan untuk bertarung dengan keluarga suci sampai akhir. Dia khawatir bahwa dia akan membawa masalah bagi Nili. Melihat wajah Xiao Ninger yang sedikit bingung, Nili meraih ke lengan Xiao Ninger, dan dengan ringan berkata, Ninger, kemana Anda akan pergi? Nili, lepaskan aku dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membawa masalah untukmu. Xiao Ninger berbisik. Nili mengangkat bahu, dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak seolah-olah ini pertama kalinya aku menyinggung keluarga suci. Apa yang harus ditakuti? Meskipun terpisah dari sutra tipis, Nili masih bisa merasakan samar-samar kulit lembut Xiao Ninger. Pipi Xiao Ning memerah malu-malu. Ekspresi menawan itu membuat anak-anak di sekitarnya menatap linglung. Xiao Ninger merasa tersentuh dan manis di hatinya. Baginya, Nili bersedia untuk sepenuhnya jatuh dengan keluarga suci. Lepaskan tanganmu. Melihat penampilan malu Xiao Ninger, Shen Fei tidak bisa menahan rasa cemburu, dan mendorong telapak tangan ke arah Nili. Terlihat intim Nili dan Xiao Ninger hanya menamparkan wajah Shen Fei di depan umum.
Hampir semua orang tahu bahwa Xiao Ninger adalah tunangan dari Shen Fei. Reaksi Xiao Ninger terhadap Nili hanya menempatkan topi hijau di kepalanya. Merasakan telapak tangan Shen Fei datang. Nili bergerak dan menarik dengan tangan kanannya. Dia menghindari telapak tangan Shen Fei dengan Xiao Ninger di tangannya dan pada saat yang sama, dia mendorong tangan untuk mendorong Shen Fei pergi. Shen Fei tidak tahu persis bagaimana Nili berhasil mengelak. Momen berikutnya, sebuah telapak tangan menamparkan, menyebabkan dia mengambil beberapa langkah mundur. Matanya melebar, menatap Nili. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Nili. Orang harus tahu bahwa Shen Fei sudah peringkat perak 3 bintang, dan Nili masih bisa menghindari serangannya. Lalu membalas dengan telapak tangan. Para penonton di samping terkejut. Shen Fei berasal dari kelas jenius di Institut Anggrek Suci, dan dia benar-benar menderita kerugian di bawah Nili. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang bertanya-tanya apa level Nili saat ini. Kamu adalah Nili? Mata Shen Fei berkedip, menatap Nili dengan dingin. Itu aku. Dan kamu? Tanya Nili berpura-pura tidak tahu dengan tangan kanannya di atas pinggang Xiao Ninger. Nili sengaja melakukan posisi yang ambigu. Dia dengan sengaja memusatkan fokus Shen Fei dan membenci dirinya sendiri, membuat Shen Fei berpikir bahwa dialah yang mengejar Xiao Ninger. Dengan cara ini, Shen Fei tidak akan mengganggu Xiao Ninger. Meskipun dia memiliki perilaku intim dengan Nili sebelumnya, diraih oleh Nili di depan begitu banyak orang, menyebabkan wajah Xiao Ninger menjadi panas. Para penonton di samping mereka menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Nili benar-benar sombong. Secara terbuka meraih pinggang tunangan orang lain dan tidak tahu siapa mereka. Mereka semua memperhatikan sesuatu. Xiao Ninger tidak melawan Nili ketika dia meraih pinggangnya. Tampaknya hubungan antara keduanya tidak begitu sederhana. Mendengar kata-kata Nili, Shen Fei hampir meledak dalam kemarahan. Kedua matanya terbuka lebar, pembuluh darah di lehernya terbuka. Dia dengan keras memelototi Nili dan berkata, "Ingat ini dengan baik. Namaku Shen Fei, tunangan dari Ninger." "Tunangan Ninger? Siapa? Ninger? Anda punya tunangan?" Nili memandang ke arah Xiao Ninger dan bertanya. Tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, dia tersenyum, menatap Shen Fei dan berkata, "Lihat, itu tidak benar. Kamu siapa? Menempatkan mawar pada kotoran sapi. Bangun. Bagaimana Anda bisa menikahi Ninger saya?" Xiao Ninger tercengang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjawab. Para penonton di samping juga tercengang. Nili terlalu keterlaluan. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Dewi Ninger untuk berbicara. "Dia bukan tunanganku, aku tidak pernah mengenalinya," kata Xiao Ninger, menatap Shen Fei, matanya dipenuhi dengan jijik. Dia jelas tahu orang macam apa Shen Fei itu. Beberapa waktu yang lalu, Shen Fei memerankan 2 siswa biasa dan mendapatkan seseorang sebagai kambing hitam, lolos dari hukuman penjara. Di masa lalu dia tidak berani membantahnya karena tekanan dari keluarga suci, namun, sekarang dia tidak lagi ingin tunduk pada keluarga suci lagi. Mendengar kata-kata Xiao Ninger, mata Shen Fei menjadi dingin. Dia tertawa dengan marah. "Xiao Ninger, ini yang kamu nyatakan. Jangan menyesalinya." Keluarga kecil seperti keluarga naga bersayap berusaha melawan keluarga suci. Ini seperti mencoba melawan surga. Mendengarkan kata-kata Shen Fei, wajah Xiao Ninger berubah sedikit pucat. Dia mengerti, dengan kekuatan keluarga naga bersayap saat ini, sangat mustahil untuk melawan keluarga suci. Kemudian, keluarga naga bersayap kemungkinan besar akan menderita dari tekanan keluarga suci. Namun, apa yang membuat Xiao Ninger tidak mungkin menyerah adalah dia tahu jika dia harus bersama dengan Shen Fei, dia akan merasa jijik dengan setiap saat. Jelas mendengar percakapan antara Xiao Ninger dan Shen Fei, para penonton di sekitarnya mengerti. Shen Fei menggunakan kekuatan keluarga suci untuk memaksa Xiao Ninger menikah dengannya.
Xiao Ning'er tidak suka Shen Fei sedikit pun. Tercela. Jadi keluarga suci adalah kelompok seperti ini. Tidak heran Xiao Ning'er, sebagai tunangan Shen Fei, tidak pernah rela melakukan kontak dengan Shen Fei. Jadi ini alasannya. Para penonton mulai berdiskusi. Pada saat ini, pandangan mereka terhadap Nili tidak lagi memiliki permusuhan di dalamnya. Sebaliknya, mereka mengagumi Nili. Selain Nili, siapa yang berani menyinggung keluarga suci secara terbuka? Siapa yang akan cukup berani untuk menyelamatkan Dewi Ning'er dari tiang yang terbakar? Mendengar diskusi para penonton, wajah suram Shen Fei menjadi lebih jelek. Matanya yang dingin menyapu orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya langsung takut dan tidak lagi berbicara. Jika ada sesuatu, datanglah padaku sendirian. Melawan wanita, pria seperti apa kamu? Tidak peduli bagaimana Anda ingin bermain, saya, Nili, akan bermain dengan Anda kapan saja. Kata Nili, dengan bangga memandang Shen Fei. Orang seperti Shen Fei ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan baginya. Ini bukan urusan Nili. Ini semua ideku. Mata Xiao Ning'er dengan tegas menatap Shen Fei dan berkata, Shen Fei, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersama denganmu. Xiao Ning'er adalah seseorang yang lebih baik mati daripada mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun dia tampak lemah, karakternya tegas. Kalau tidak, dia tidak akan lari ke Black Devil Forest sebelum upacara pernikahan dimulai. Tragedi kehidupan sebelumnya, Nili tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Dari awal penyembuhan penyakit Xiao Ning'er sampai sekarang, mereka akrab satu sama lain. Nili masih memiliki beberapa kesan baik tentang gadis cantik, murah hati dan kuat ini. Memperlakukan Xiao Ning'er sebagai saudara perempuannya sendiri. Keputusan ini tidak jatuh pada Anda. Shen Fei dengan dingin tertawa. Shen Fei, saya akan memasuki perbatasan suci surgawi. Jika saya lulus ujian dari perbatasan suci surgawi, bahkan jika itu adalah keluarga suci, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya. Xiao Ning'er dengan bangga menyatakan. Hahaha, Xiao Ning'er, kamu berpikir terlalu besar. Anda berpikir bahwa Anda dapat melewati ujian perbatasan suci surgawi? Lebih dari beberapa ratus tahun. Dan hanya 3 orang yang berhasil melewati tes perbatasan suci surgawi. Shen Fei berkata dengan mengejek. Perbatasan suci surgawi adalah ranah rahasia di dalam Institut Anggrek Suci. Hanya jenius absolut yang memenuhi syarat untuk memasuki perbatasan suci surgawi. Begitu seseorang telah lulus ujian perbatasan suci surgawi, mereka akan menjadi bakat terpandai kota Glory. Bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi murid peringkat spiritual legenda setan Lord Diemo. Untuk memasuki perbatasan suci surgawi, seseorang harus berusia di bawah 15 tahun. Dalam kriteria ini, Xiao Ning'er memenuhinya. Tapi Xiao Ning'er benar-benar berpikir bahwa bakatnya dapat mencapai sejauh itu. Sepanjang sejarah kejayaan kota Glory, hanya 3 orang yang berhasil melewati ujian perbatasan suci surgawi. Salah satunya adalah legenda setan siluman spiritual Lord Diemo, 2 lainnya telah mati dalam pertempuran. Namun, mereka semua telah mencapai puncak peringkat Black Gold Demon Spiritualis. Hanya selangkah dari peringkat legenda, perbatasan suci surgawi adalah lokasi yang sangat sakral. Jika Xiao Ning'er benar-benar berhasil melewati tes perbatasan suci surgawi, keluarga suci tidak akan bisa melakukan apapun pada keluarga naga bersayap.